Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kesha Mulia Rabani dengan NIM C1C025095. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ke-8 dari mata kuliah perpajakan 1, yaitu pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan pajak, penyelidikan, serta sanksi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dengan dosen pengampu Ibu Nyimas Dian Mesyaro dan Bapak Wirmi Eka Putra. Baik, kita masuk ke dalam latar belakang terlebih dahulu. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Yang ketiga, wajib pajak perlu melakukan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar perhitungan pajak. Untuk menguji kepatuhan, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Pelanggaran kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pengertian pembukuan dan pencatatan. Apa sih pembukuan itu? Pembukuan merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur untuk mengumpulkan informasi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Proses ini diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi dalam satu periode tahun pajak. Sementara pencatatan adalah kegiatan pengumpulan data mengenai peredaran atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan antara lain adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerja bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan tersebut mencatat harta, kewajiban dan modal, penghasilan dan biaya, serta transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa. Wajib pajak yang dikecualikan dari pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas. Ketentuan pembukuan atau pencatatan sendiri dalam pelaksanaannya, pembukuan atau pencatatan harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu yang pertama diselenggarakan dalam itikat baik dan mencerminkan kondisi usaha sebenarnya, menggunakan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, dan mata uang rupiah. Menggunakan metode stelsel akrual atau secara konsisten. Dokumen pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan atau pencatatan. Apabila wajib pajak sendiri tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, maka pajak terutang dapat ditetapkan oleh otoritas pajak melalui surat ketetapan pajak atau SKP. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain, yang pertama sanksi administrasi berupa kenaikan 100%, PPh pasal 29 tambahan 50%, sanksi pidana berupa penjara 6 bulan sampai 6 tahun, dan denda 2-4 kali pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, serta bukti secara objektif dan profesional. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sasaran pemeriksaan pajak sendiri dilakukan untuk menemukan kemungkinan adanya pelanggaran perpajakan, seperti kesalahan dalam penafsiran undang-undang perpajakan, kesalahan perhitungan pajak, penggelapan atau penyembunyian penghasilan, dan pemotongan atau pengurangan pajak yang tidak sesuai. Tujuan pemeriksaan pajak memiliki dua tujuan utama, yaitu menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk kepentingan administrasi perpajakan. Contohnya, SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, SPT menunjukkan kerugian, wajib pajak tidak menyampaikan SPT, keperluan administrasi seperti pemberian atau penghapusan NPWP, serta pengukuhan atau pencabutan PKP. Jenis dan ruang lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama pemeriksaan kantor lalu dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, yang kedua pemeriksaan lapangan lalu dilakukan langsung di tempat usaha atau tempat tinggal wajib pajak. Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak. Prosedur pemeriksaan pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, petugas harus menunjukkan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak. Kewajiban wajib pajak saat pemeriksaan adalah pertama memperlihatkan buku catatan dan dokumen terkait usaha, memberikan akses kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan, memberikan keterangan yang diperlukan. Penyelidikan tindak pidana perpajakan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna memperjelas terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan serta menemukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses penyidikan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP.
Penyelidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyelidikan dan diangkat oleh Menteri Keuangan. Wewenang penyelidikan pajak, penyelidik memiliki beberapa jenis kewenangan, antara lain yang pertama mengumpulkan laporan dan informasi terkait tindak pidana perpajakan. Kedua, memeriksa buku catatan dan dokumen. Ketiga, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Keempat, memanggil saksi atau tersangka. Kelima, meminta bantuan tenaga ahli apabila diperlukan. Kewajiban penyelidik sendiri juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan KUHP. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan agar ketentuan dalam perpajakan dapat dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegahan agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, sanksi terdiri dari yang pertama sanksi administrasi dan yang kedua sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan kewajiban pembayaran yang dilakukan dan dikenakan kepada wajib pajak akibat tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Bentuk sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak, denda dikenakan karena pelanggaran administratif seperti terlambat menyampaikan SPT, 3. Kenaikan tambahan pembayaran pajak sebesar persentase tertentu. Sanksi administrasi berupa bunga biasanya sebesar 2% per bulan dan dapat timbul dalam beberapa kondisi. Yang pertama, pembetulan sendiri SPT sebelum pemeriksaan. Kedua, keterlambatan pembayaran pajak. Ketiga, kekurangan pembayaran berdasarkan hasil pemeriksaan. Keempat, penundaan penyampaian SPT tahunan atau PPh. Pajak yang dibayar secara angsuran atau penundaan. Sanksi administrasi berupa denda apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. Contohnya, tidak atau terlambat menyampaikan SPT, pembetulan SPT sebelum penyidikan, pelanggaran terkait PPN seperti tidak membuat faktur pajak dengan benar, pelanggaran terkait PBB. Sanksi administrasi berupa kenaikan. Selain bunga dan denda, terdapat sanksi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya, penerbitan SKPKB secara jabatan karena wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau tidak menyelenggarakan pembukuan. Penerbitan SKPKBT karena ditemukan data baru. Pelanggaran terkait kompensasi, restitusi, atau tarif PPN yang tidak semestinya. Kenaikan dapat mencapai 50% atau 100% dari pajak yang kurang dibayar. Nah, yang kita masuk ke dalam sanksi yang kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri merupakan hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran serius di bidang perpajakan dan biasanya menjadi upaya terakhir atau ultimatum remedium dalam penegakan hukum perpajakan. Jenis sanksi pidana yang pertama denda pidana, kedua pidana kurungan, dan yang ketiga pidana penjara. Contoh pelanggaran yang dikenai sanksi pidana antara lain tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT yang tidak benar, menyalahgunakan NPWT atau status PKP, memasukkan data perpajakan, tidak menjaga kerahasiaan data perpajakan oleh pejabat pajak, tidak memberitahukan dokumen atau informasi yang diperlukan. Sanksi dapat berupa denda hingga beberapa kali pajak terutang, kurungan, atau penjara sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kesimpulan dari materi yang sudah dibahas adalah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan pajak, penyidikan, serta sanksi perpajakan merupakan bagian penting dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, agar berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukuan dan pencatatan berfungsi sebagai dasar bagi wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak yang terutang. Sementara itu, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dan apabila ditemukan dugaan tindak pidana perpajakan, maka dapat dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Apabila terjadi pelanggaran wajib pajak, dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana sebagai bentuk penegak hukum dan upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya pembukuan yang baik, pemeriksaan yang efektif, proses penyidikan yang jelas, serta penerapan sanksi yang tegas, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.